أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Oke, Ustaz Adi Wahyu. Ya, sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ini Ustaz Adi Wahyu atau Adi Hidayat ini? Ustaz Adi Wahyu. Adi Wahyu, oke. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Selama pandemi ini mungkin ada beberapa kegiatan yang biasanya tidak dilaksanakan tapi dilaksanakan. Selain mengajar ya, kira apa ya? Ya paling mungkin lebih waktu lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah dengan keluarga. Mungkin yang selama bukan pandemi itu saya jauh dari keluarga, jarang ngajak keluarga, mungkin ini ngajak keluarga. Hikmahnya di situ ya. Berkumpulan keluarga. Oke, sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Ustaz Adi karena menyempatkan untuk hadir di sini. Kebetulan hari ini saya akan membuat sebuah konten yang berkaitan dengan temanya adalah satu hari satu ilmu baru. Jadi hari ini insya Allah saya akan berbincang sedikit tentang apa sih keutamaan dari doa. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa doa itu merupakan salah satu langkah awal kita sebelum melaksanakan aktivitas tentunya. Dan juga dalam konteks pembelajaran kan ada bagian di mana kita harus berdoa dulu sebelum belajar. Nah, mungkin Pak Adi bisa menjelaskan seputar keutamaan dari doa ini baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Mungkin silakan Pak Adi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal yang telah mengundang saya di konten beliau ini, di channel beliau ini. Masya Allah, beliau membuat channel yang sangat bermanfaat, sangat berguna untuk seluruh pendengar, ya, pemirsa channel ini. Semoga menjadi jariah dari Pak Faisal. Amin. Menjadi penambah amal Pak Faisal kelak di akhirat. Ya, mungkin dengan tema doa ini ya, doa ini adalah sesuatu yang saling berkaitan dengan usaha. Sebetulnya kita hidup di dunia ini selalu beriringan usaha dan doa. Seperti lagu Irama itu ya, ada usaha dan doa itu. Masya Allah. Jadi usaha selalu harus diiringi dengan doa. Usaha itu perbuatan kita yang kita lakukan, usaha ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan diiringi dengan doa. Doa ini adalah permintaan, sebagaimana kita meminta dengan orang tua kita ketika kita masih kecil, kita minta mobil misalnya, kita minta HP misalnya buat anak-anak sekarang, atau minta motor, atau minta apa segalanya kita minta, itu sama dengan doa. Cuman ini dari seorang hamba dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu korelasi antara usaha dan doa. Kemudian doa ini juga hadis Nabi Muhammad SAW, tarkud doa maksiatun, meninggalkan doa itu adalah maksiat. Jadi seseorang yang
meninggalkan doa, tidak mau doa itu maksiat kata Nabi. Kenapa? Karena kalau manusia mungkin kita makin diminta, mungkin lama kelamaan akan marah. Mungkin begitu guys saya. Ya. Kalau seseorang diminta pasti lama kelamaan ya, satu kali diminta misalnya kita minta minum atau minta makanan ya, sekali oke, dua kali oke, tiga kali mungkin kita sudah ada perasaan berbeda. Di manusia itu ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala kita minta, Allah Subhanahu Wa Taala makin senang dan makin bergembira. Kenapa? Karena seseorang hamba ketika dia meminta, maka dia akan mengakui kehambaannya, maka dia akan mengakui segala kelemahannya, dia akan mengakui segala kebodohan yang ada pada dirinya. Doa harus kita lakukan di setiap aktivitas kita. Nabi mengajarkan sebelum kita tidur, sebelum makan, memakai baju. Bahkan ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf bahkan merinci atau melihat sahabat melihat Nabi beraktivitas dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, diajarkan ke murid-murid sampai ke kita. Nah itu ulama pun sudah ada yang menyatat itu dan menyalin atau melihat dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Terkait masalah sebelum kita belajar kita berdoa, ini adalah satu anjuran yang sangat dianjurkan dari Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita perbuatan yang hanya mubah saja seperti makan, mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak dikerjakan, tidak mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu mubah. Mubah itu makan, itu mubah. Ya mungkin kalau kita bahas secara panjang ya mungkin mubah ini bisa berubah menjadi wajib atau haramnya ketika dia ada contoh misalnya ada orang sangat lapar, dia makan maka akan kelaparan, itu berbeda masalah peristiwanya. Tapi secara garis besar makan dan minum itu adalah mubah, karena dia tidak mendapat pahala ketika mengerjakannya dan tidak mendapat dosa ketika meninggalkannya. Kalaulah yang mubah saja itu disuruh untuk berdoa, apalagi untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu atau kita belajar. Doa apa yang diajarkan Nabi untuk belajar? Banyak hadis, banyak ulama yang mengumpulkan atau menganjurkan jika berdoa. Cuman yang saya rekomendasikan mungkin di sini sebetulnya banyak karena mungkin keterbatasan ilmu saya, yang saya sampaikan di sini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu boleh. Kemudian boleh diambil dari ayat suci Al-Quran, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu pun boleh. Banyak ulama mengumpulkan atau menganjurkan kita dengan doa-doa. Silahkan pilih doa mana saja yang ingin dipilih, tetapi yang jelas berdoalah dengan yang ada panutannya atau ada contohnya, mungkin dari ada dasarnya. Boleh dari Al-Quran, bagus dari Al-Quran. Seperti tadi Rabbi syrah li sadri, itu kan dari Al-Quran. Dari hadis juga. Ya dari hadis pun boleh. Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian dari ulama pun boleh. Itu mungkin dari segi ilmu dari doa untuk belajar. Oke, Pak Adi, bisa kan? Ya. Oke, tadi ada beberapa doa yang telah disebutkan. Kira-kira bisa nggak dijelaskan secara lengkap dengan artinya juga, supaya teman-teman yang menonton ini bisa lebih paham secara utuh, gitu. Bisa nggak? Saya insyaallah. Doa yang pertama tadi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu artinya ya Allah Tuhanku, tambahkanlah, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan memberikan kepadaku kepahaman. Itu doa yang pertama yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian Rabbi syrah li sadri, ya Allah ya Rabb, lapangkanlah dadaku.
Nah, jadi kita minta lapangkan apa yang ada mengganjal segala masalah di dada kita, yang terpikir dan kita, itu kita minta lapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah, hilangkanlah kekakuan di lidahku. Nah, jadi kita minta hilangkan kekakuan di lisan kita. Ini bisa dikias, sebagai ulama mengatakan bisa dikias dengan apa yang selain daripada lidah. Ini hanya percontohan permintaan, tapi hanya meminta lidah. Tapi bisa dikias yang dengan yang lain. Contoh misalnya kita duduk dengan podium misalnya, dengan yang lain. Kalau dengan bibir bisa juga dengan tangan. Kita minta doa seluruh tubuh atau segala urusan kita yang keluh, semuanya minta dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mengerti apa perkataan itu. Sebenarnya ini adalah doa dari Nabi Musa alaihissalam, gitu. Dan disampaikan lagi oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab beliau. Ini itu artinya dari saya. Oke. Mohon maaf, ini banyak pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan dari beberapa teman yang berprofesi sebagai guru olahraga atau PJOK. Kira-kira pada saat kita melaksanakan pembelajaran PJOK, kira-kira misalkan kita lupa nih berdoa, atau misalkan memang dari awal tidak berniat untuk berdoa misalkan, atau hilaf, kira-kira dampaknya seperti apa ya? Apakah ada ayat yang menjelaskan bahwa kalau tidak berdoa mungkin akan terjadi seperti ini, atau seperti apa? Mungkin Pak Wali bisa menjelaskan. Mungkin saya simpulkan seperti ini. Sebetulnya olahraga itu sesuatu yang bisa dikatakan mubah juga. Artinya kita lakukan kan tidak mendapat pahala, dan kita tinggalkan juga tidak mendapat dosa. Sama seperti makan minum tadi ya. Kita ketika olahraga kita tidak dapat pahala, dan kita tinggalkan kita olahraga dan kita juga tidak mendapat dosa. Tetapi ketika niat kita niat olahraga untuk menyehatkan badan, ketika kita sehat badan kita kuat beribadah, maka itu menjadi nilai tambah, nilai positif untuk kita menyehatkan tubuh kita dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin menjawab dari pertanyaan Pak Faisal tadi, ya saya hubungkan tadi karena sesuatu yang mubah itu semua yang diawali dengan doa, semua yang diawali dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Dan hubungan berolahraga atau masalah kesehatan jasmani itu pun ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Jadi, dan hendaklah takut kepada Allah. Jadi kita diminta takut oleh Allah orang-orang kiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Dan di sini dijelaskan bahwa kita jangan menurunkan zuriat itu yang lemah. Artinya kita juga harus mengajak keluarga kita, mengajak sahabat kita, atau kita sendiri pun kita berolahraga atau membuat tubuh kita sehat. Jangan semata-merta kita beribadah saja, tidak peduli dengan kesehatan badan atau kesehatan jasmani, tidak seperti itu. Tapi kita juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan menjaga diri kita. Nah, seperti itu mungkin Pak Besa. Jadi harus sempurna niat, kemudian kita awali dengan yang baik, karena sesuatu yang diawali dengan baik maka hasilnya pun akan baik. Dan ketika sesuatu yang diawali tidak dengan baik, misal saja ada orang yang saya ingin lari pagi, niatnya hanya untuk melihat dengan wanita baik, pasti hasilnya tidak akan baik. Bisa jadi ya karena itu perbuatan yang kurang baik, Allah melihat, siapa tahu barangkali naudzubillah min dzalik, Allah murka dan perbuatan itu, maka Allah timpahkan dengan baik. Mungkin seperti itu belajar. Ya, ini karena olahraga ini kan selain ada manfaatnya juga ada mudorotnya. Misalkan pada saat melakukan olahraga itu biasanya terjadi cedera, misalkan itu mudorotnya.
Mungkin mungkin penyebabnya salah satunya itu ya, kita niatnya kurang baik, Bisa kemudian tidak jadi, diawali dengan berdoa terlebih dahulu. bisa jadi juga sesuatu yang terjadi itu bukan saja karena Allah murka, bisa saja itu juga sebagai ujian. Ujian. Ya, bisa jadi orang yang melakukan olahraga itu sudah berdoa, tetapi tetap mendapat mudarat. Kenapa? Mungkin itu sebagai ujian, bisa sebagai ujian, bisa sebagai teguran buat dia. Banyak penyebabnya. Ya, Oke, tadi sebelum sebelum memulai pembicaraan ini, Ustaz Adi sempat membacakan beberapa ayat yang sangat merdu ya. iya. Itu untuk Masya Allah. Tumben. Nah, sekarang saya mau tantang Ustaz Adi, kira-kira bisa nggak menyanyikan salah satu lagu yang di luar dari lagu religi bisa? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke, Bisa sekarang apa? biasanya nyanyi lagu apa? Saya nyanyi nggak pernah dengarkan itu. Biasanya dengarkan dari orang ya. Lagu apa ya? Sumber bagi-bagi dari materi maupun pengetahuannya. Not Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT Allah. bahwa mohon dikoreksi kalau saya salah ya, dalam surah Al-Asr, Ya. demi masa sungguhnya manusia berada dalam Kemudian kerugian kecuali orang-orang orang-orang yang berbagi dalam kebaikan dan kebenaran. Betul ya. Mohon dikoreksi kalau salah lagi. Oke. Oke, untuk pemirsa sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Jadi kami di sini bukan sebagai orang yang paling mulia, tetapi hanya orang yang sedikit tahu dan ingin berbagi untuk teman-teman sekalian. Oke, untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.